Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat pada pagi hari ini, masih di channel Jalan Kebenaran dan Hidup. Pada pagi hari ini, renungan singkat kita akan kita mulai dengan doa Bapa kami terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman renungan ini, agar para pendengar dapat bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan renungan pada pagi hari ini ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita bahas dengan judul renungan pada pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan melebihi dosa pelanggaran kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pada pasal yang ke-91 ayat 3 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 91 ini adalah tulisan Musa di padang gurun ketika ia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ketika banyak pemberontakan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada penyertaan Tuhan, Musa berkata kepada
bangsa Israel bahwa kesetiaan Tuhan itu bagaikan kepak induk Raja Wali dan bagaikan perisai dan pagar tembok. Tuhan melindungi bangsa Israel di tengah kedahsyatan gurun, di mana air pun tidak ada. Tetapi mereka tetap terpelihara. Dalam Mazmur 91 ayat 4 berkata, "Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Kesetiaan Tuhan melebihi pelanggaran bangsa Israel. Tuhan setia memelihara mereka di tengah padang gurun, di tengah ular dan kalajengking yang begitu ganas. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Tuhan yang telah menjadi manusia dan menebus dosa kita adalah Allah yang memberikan yang baik dan setia. Pemberian yang baik hanya datang dari Tuhan. Kita hanya perlu mengaku dosa dan jangan berbuat dosa lagi, karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kita mempunyai Tuhan yang setia. Di dalam Kristus Yesus, Ia setia sebagai hamba, bahkan sebagai hamba yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi kita. Ia menang atas maut dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke atas surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyelamatkan, melindungi, dan memagari kita. Kesetiaannya melebihi dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami agar kami takut akan Tuhan dan mengenal kuasa-Mu, Tuhan, agar kami dapat berjalan di tengah kemustahilan dan segala ketakutan kami lenyap oleh kekuatan baru yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Kami undang Engkau masuk ya Tuhan, memulihkan semua masalah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pendengar yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa. Saya percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Bagi saudara yang terberkati dengan acara ini, saudara dapat like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa kembali di renungan singkat lainnya. Tuhan Yesus memberkati.